perkenalkan nama saya Triana Risa Samataki Chen, NIM 20156540003 dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Bali. Pada video ini saya akan menunjukkan penggunaan rumus Excel, khususnya penggunaan dalam pengisian formulir 1721A1 dan pengisian surat setoran pajak atau SSP. Untuk mengisi formulir 1721A1 dan juga SSP memerlukan beberapa data penunjang seperti perhitungan PPh 21, di mana data ini kita gunakan untuk mengetahui PPh terutang untuk setiap wajib pajak. Nah, PPh pasal 21 inilah yang akan kita jadikan acuan untuk mengisi formulir 1721A1. Baiklah, langsung saja kita isi formulirnya. Nah, yang pertama yang bisa kita isi secara manual tanpa menggunakan rumus yaitu yang pertama masa perolehan penghasilan, yaitu 1, di mana 1 merupakan Januari dan 12 yaitu Desember. Kemudian NPWP pemotong dan nama pemotong bisa kita isi sesuai dengan data perusahaan. Selanjutnya, identitas pemotong dapat diisi sesuai dengan data personalia. Untuk tanggalnya kita gunakan 31 Desember 2021. Selanjutnya, kita akan membuat data validation di mana data ini akan kita gunakan sebagai kata kunci untuk rumus-rumus selanjutnya. Nah, cara membuat data validation yang pertama, klik tab data di atas, kemudian pilih data validation, ganti dengan list. Untuk source-nya, kita gunakan kolom pertama, kemudian klik kotak yang terletak di sebelah kanan, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah merupakan kata kunci untuk rumus selanjutnya. Selanjutnya kita bisa mengisi nomor di sini. Yang pertama kita isi dulu yang sebelah sini. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan left VLOOKUP. Untuk lookup value ini merupakan kata kunci yang sudah kita buat tadi, yaitu ini. Kita klik, kemudian kita absolutkan. Selanjutnya, untuk tabel array ini adalah tabel tempat kita akan mengambil data, yaitu tabel pada perhitungan PPh pasal 21. Nah, kita absolutkan juga. Nah, untuk call index num-nya kita perhatikan nomor urutnya terletak pada kolom kedua. Jadi kita ketikkan 2, kemudian kita pilih false, kemudian klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengambil jumlah angka yang akan kita input, yaitu 2 angka dari sebelah kiri. Kita ketikkan 2, kemudian klik tutup, dan enter. Nah, sudah terambil 2 angka dari sebelah kiri, yaitu 1 dan 2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan need VLOOKUP, sama juga lookup value-nya kita gunakan ini, kemudian kita absolutkan. Nah, untuk tabel array-nya juga kita sama menggunakan tabel pada perhitungan PPh pasal 21, kemudian kita absolutkan lagi. Masih sama juga, nomor urut terletak di kolom kedua, maka kita ketikkan 2. Kemudian kita pilih false, kolom tutup, kemudian kita akan mengambil angka ketiga setelah kedua angka tadi. Maka kita ketikkan 3, dan kita akan mengambil 2 angka. Kemudian enter. Nah, sudah terambil 2 angka, yaitu 2 dan 0. Selanjutnya, bagian yang ini juga sama rumusnya, kita copy saja untuk menghemat waktu. Nah, kita ganti mid dengan right karena kita akan mengambil data dari sebelah kanan. Kemudian kita akan mengambil sebanyak 6 karakter. Kita enter. Nah, sudah muncul sebanyak 6 karakter. Selanjutnya untuk NPWP, kita perhatikan NPWP terletak di kolom ketiga. Nah, kita gunakan rumus yang sama dengan yang ini. Kita copy saja rumusnya. Kemudian paste. Kita ganti
kolomnya jadi kolom ketiga. Dan ini kita ganti menjadi 9 karena kita akan mengambil sebanyak 9 karakter. Kita enter. Nah, kemudian bagian ini juga sama dengan yang ini, kita copy saja rumusnya. Nah, kita ganti kolomnya menjadi kolom ketiga. Nah, ini kita akan mengambil karakter ke-10 sebanyak 3. Selanjutnya bagian yang ini sama juga dengan yang ini. Jadi kita tinggal copy saja. Nah, kita ganti tabelnya menjadi kolom ketiga. Dan kita akan mengambil sebanyak 3 karakter. Nah, sudah. Selanjutnya untuk NIK, kita perhatikan di sini NIK terletak di kolom keempat. Nah, kita hanya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, untuk hemat waktu, kita copy saja salah satu. Kemudian kita hilangkan rumus left-nya. Kemudian ini kita ganti dengan kolom keempat. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk nama, kita juga perhatikan di sini, nama terletak di kolom kelima. Rumusnya juga sama VLOOKUP, jadi kita tinggal mengcopy saja rumusnya dan mengganti kolomnya. Sudah. Kemudian untuk alamat, kita perhatikan di sini alamat terletak di kolom ke-7. Jadi kita copy rumusnya, kemudian kita paste dan kita ganti menjadi 7. Sudah sesuai. Kemudian untuk jenis kelamin, kita perhatikan juga di sini jenis kelamin terletak di kolom ke-6. Nah, tapi di sini kita menggunakan rumus gabungan yaitu if dan VLOOKUP. Kita copy saja salah satu dulu VLOOKUP-nya. Kemudian kita paste. Kita tambahkan rumus if. Rumus di sini berarti, jika jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka diberi tanda X. Jika tidak, maka kosong. Nah, rumusnya sama juga untuk di perempuan, jadi kita copy saja. Kemudian, kita ganti laki-laki ini menjadi perempuan. Sudah muncul karena di sini Adinda adalah perempuan. Sudah sesuai. Selanjutnya, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, kita menggunakan rumus gabungan. Namun kita juga perhatikan di sini status PTKP terletak di kolom ke-9. Maka kita ketikkan saja rumusnya seperti ini. Nah, jika karakter dari sebelah kiri sama dengan K, maka akan dimasukkan karakter dari sebelah kanan, di mana datanya diambil dari status PTKP. Jika tidak, maka akan kosong. Nah, di sini juga sama, maka kita copy saja rumusnya. Kita ganti K dengan TK. Nah, jika karakter dari sebelah kiri sama dengan TK, maka akan di-input karakter dari sebelah kanan sebanyak 1. Jika tidak ada, maka kosong. Selanjutnya, untuk nama jabatan, kita perhatikan di sini jabatan terletak di kolom ke-8. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, jadi kita copy saja rumusnya salah satu. Nah, kita ganti tabelnya menjadi 8. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, untuk menghitung penghasilan bruto, di sini kita menggunakan gaji pokok. Kita perhatikan di sini gaji pokok terletak di kolom ke-10. Rumusnya masih sama, jadi kita copy saja. Kita ganti seperti biasa tabelnya menjadi tabel 10. Selanjutnya untuk tunjangan ini, nah kita perhatikan di sini terdapat tunjangan transportasi yang terletak di kolom ke-11. Kita ambil saja menggunakan rumus VLOOKUP juga sama. Selanjutnya premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, kita perhatikan premi di perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini ada dua, premi JKK dan premi JHT yang terletak di kolom ke-13 dan ke-14.
Nah, di sini kita jumlahkan keduanya menggunakan rumus VLOOKUP juga. Kita tambahkan. Nah, kita copy. Nah, ini adalah jumlah dari premi JKK dan premi JHT. Nah, selanjutnya jumlah penghasilan bruto. Di sini terdapat keterangan 1 sampai dengan 7, maka kita jumlahkan semuanya. Kita gunakan rumus sum. Selanjutnya pengurangan. Di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, kita perhatikan di sini biaya jabatan terletak di kolom ke-16. Nah, di sini iuran pensiun atau iuran JHT. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya keduanya, yaitu iuran pensiun dan JHT. Jadi kita jumlahkan saja. Nah, caranya sama seperti yang ini. Jadi kita copy rumusnya. Selanjutnya jumlah pengurangan. Di sini ada keterangan 9 sampai dengan 10, maka kita tambahkan saja. Selanjutnya, untuk penghitungan PPh pasal 21, di sini jumlah penghasilan itu terdapat keterangan 8 dikurang 11. Nah, bisa dilihat di sini 8, maka kita yang ini 8 dikurang dengan 11. Selanjutnya, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 di setahun. Nah, kita lihat di sini juga penghasilan neto selama setahun terletak di kolom ke-20. Selanjutnya penghasilan tidak terkena pajak atau PTKP, kita lihat juga di sini. Besaran PTKP setiap wajib pajak itu terletak di kolom ke-21. Nah, sama juga kita gunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya penghasilan kena pajak setahun, di sini terdapat keterangan 14 dikurangi 15, maka kita langsung saja 14 dikurangi 15. Selanjutnya PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan. Itu kita lihat PPh terutang selama setahun terletak di kolom 23. Nah, kita sama juga menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita akan mengisi formulir SSP, surat setoran pajak, di mana seperti biasa kita menggunakan data validation. Nah, untuk NPWP kita menggunakan rumus gabungan, yaitu nah, begini rumusnya. Sama seperti cara sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama, jadi kita copy saja. Nah, bedanya kita di sini menggunakan mid. Kita akan mengambil karakter kedua sebanyak 1 karakter. Nah, begitu juga untuk selanjutnya menggunakan rumus mid hingga karakter ke-15. Nah, sudah terisi semua. Selanjutnya untuk nama wajib pajak juga sama menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu nah, kita copy saja rumusnya yang ini. Nah, kita perhatikan di sini nama wajib pajak terletak di kolom ke-5. Nah, kita copy paste saja. Kita ganti menjadi kolom ke-5, kita hilangkan rumus left-nya. Nah, sudah. Selanjutnya untuk alamat di sini kita perhatikan alamatnya terletak di kolom ke-7. Kita copy juga rumusnya. Nah, selanjutnya kita isi kode akun pajak dan kode jenis setoran secara manual. Nah, uraian pembayarannya kita isi dengan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak Desember 2021. Nah, untuk masa pajaknya di sini kita pilih salah satu, yaitu bulan Desember dengan tahun pajaknya 2021.
jumlah pembayarannya kita gunakan PPh terutang selama 1 bulan, yaitu terletak di kolom ke-24. Rumusnya masih sama, jadi kita copy saja rumus yang tadi. Selanjutnya kita ganti dengan kolom ke-24. Nah, sini sudah langsung terisi. Nah, untuk terbilangnya kita juga menggunakan rumus yang sama. Nah, kita perhatikan lagi di sini, kolom terbilang terletak di kolom ke-26. Ini kita copy rumusnya juga. Nah, sudah langsung muncul. Setelah itu kita beralih ke kolom tanda tangan di sini. Nah, ini kita isi secara manual, yaitu Denpasar dengan tanggalnya 31 Desember 2021. Nah, untuk nama jelas di sini, kita gunakan rumus yang sama dengan nama yang ada di sini, sesuai nama wajib pajaknya. Sudah sama dengan yang ada di sini. Namun apabila kita ubah di sini, nah maka dia akan langsung berubah semuanya, jumlah pembayaran, terbilang, dan nama jelas yang ada di sini. Nah, pada dasarnya SSP ini terdiri dari 5 rangkap, yaitu untuk arsip wajib pajak, untuk KPPN, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro, untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Namun dari segi formatnya itu sama, hanya terletak perbedaan di sisi kanan ini saja. Nah, untuk lebih meringkas dan efisien, maka dalam Excel ini kita bisa menggunakan data validation. Ketika kita mengubah angka di sini, maka yang di sini juga akan berubah. Baik, sekianlah tutorial untuk pengisian formulir 1721A1 dan SSP. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan penggunaan rumusnya? Saya harap setelah nonton video ini, kalian juga bisa untuk mengaplikasikan rumusnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa!